Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Roni dan Pak Karuli, kami kelompok 3 izin melakukan presentasi dari hasil kerja kami. Next. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 3. Ada Agnes, Devi, Rehwel, saya Jordan, Balkis, dan Fatan. Next. Topik yang akan pakai ialah pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan clustering analisis. Topik yang akan pilih ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan dan pemerataan yang utamanya pada segi distribusi pendapatan masih menjadi permasalahan kompleks bagi negara-negara berkembang. Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan berkembangnya aktivitas ekonomi negara tersebut melalui peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat menyebabkan terciptanya pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, namun diharapkan juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Sehingga tujuan pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi seharusnya dapat dicapai bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sedangkan pemerataan tanpa pertumbuhan ekonomi hanya akan meningkatkan kemiskinan suatu daerah. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis daerah-daerah di Indonesia yang belum merasakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta faktor pengaruh pertumbuhan ekonomi yang perlu diperbaiki di daerah tersebut menggunakan clustering analisis. Baik, selanjutnya untuk data yang kami gunakan adalah data mengenai kondisi ekonomi di Indonesia yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang diambil dari laman Badan Pusat Statistik atau bps.go.id. Untuk variabel yang kami gunakan antara lain ada jumlah penduduk miskin, jumlah tenaga kerja, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri. Ya, baik. Untuk metode yang kami gunakan saat ini adalah analisis cluster, yaitu teknik yang digunakan untuk mengklasifikasi objek atau observasi ke dalam beberapa kelompok. Analisis cluster ini terbagi menjadi dua, yaitu hierarki atau menggunakan tingkatan dan non-hierarki. Sedangkan metode Cummins yang kita gunakan saat ini merupakan metode clustering non-hierarki atau tidak bertingkatan, yang mengukur jarak antara sentroid dengan setiap objek itu menggunakan nilai min. Kemudian di sini kita ada 5 proses dalam melakukan analisis. Yang pertama dilakukan pre-processing. Di sini kita lakukan data cleaning dan lain-lain agar data siap untuk dilakukan analisis. Yang kedua, exploratory data analysis. Jadi kita melakukan visualisasi terhadap data tersebut agar kita dapat lebih mengenal karakteristik dari data tersebut. Yang ketiga dilakukan filter selection. Jadi kita seleksi fitur apa saja yang akan kita butuhkan untuk melakukan analisis. Dan keempat dilakukan clustering. Di sini kita menggunakan Cummins. Terakhir kita lakukan cluster analisis, kita interpretasi hasil dari clustering tersebut. Lebih lengkapnya selanjutnya akan ditampilkan sintaksnya. Ya, jadi pertama-tama kita import dulu library yang dibutuhkan, kita import datanya, dan kita lakukan penyesuaian satuan seperti ini. Di bawah ini sudah sama satuannya. Selanjutnya kita lakukan pre-processing. Di sini tidak dapat missing value. Lalu di sini dilakukan box plot untuk mendeteksi outlier, dilakukan distribution plot untuk melihat distribusinya. Lalu di bawah ini ada feature selection. Kita lakukan normalisasi. Lalu dilakukan analisis untuk melihat jumlah cluster yang optimal. Dan di bawah ini digunakan bantuan dari library K-init dan fungsi ini locator. Lalu di bawah ini dilakukan reduksi dimensi melalui PCA
untuk melakukan visualisasi terhadap hasil clustering. Dan di bawah ini dapat dilihat hasil dari visualisasinya. Untuk interpretasi hasil lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Seperti yang telah dilakukan pada analisis sebelumnya, diperoleh dari hasil box plot tadi menunjukkan distribusi data menunjukkan skewness ya, semua variabel, kecuali variabel rasio penduduk miskin memiliki overlap. Sedangkan dari distribution plot, semua variabel cenderung miring ke kiri. Nah, oleh karena itu dilakukan normalisasi untuk mengatasinya. Dengan menggunakan elbow method, didapatkan jumlah klaster yang paling optimal adalah 4. Dan setelah didapatkan jumlah klaster yang optimal, dilakukan analisis prinsipal komponen analisis untuk mereduksi dimensi dan yang bertujuan untuk visualisasi dari analisis klasternya tadi. Selanjutnya, diperoleh sebanyak 24 provinsi berada dalam klaster 0, yaitu ada Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Bali, DKI Yogyakarta, Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk klaster 1 terdiri dari 3 provinsi, yaitu ada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Dengan klaster 2 terdapat 4 provinsi, ada Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Banten, dan juga DKI Jakarta. Dan yang terakhir, klaster 3 terdapat 3 provinsi, yaitu ada Provinsi Papua, Maluku Utara, dan juga Sulawesi Tengah. Untuk klaster 0 memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling rendah. Klaster 1 memiliki realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan rasio tenaga kerja yang tertinggi. Untuk klaster 2 memiliki tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi, dan klaster 3 memiliki laju pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk interpretasi ya tadi itu didapatkan dari tabel rata-rata indikator tiap klaster sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan 4 klaster daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonominya, yaitu ekonomi tinggi, menengah atas, menengah bawah, dan rendah. Masing-masing klaster ini memiliki kelebihan dan kekurangan pada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Klaster dengan ekonomi tinggi, yaitu daerah yang berada pada klaster 1. Daerah ini masih perlu menekan tingkat pengangguran terbuka karena nilainya masih sangat tinggi dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta mengurangi rasio penduduk miskin. Selanjutnya, daerah dengan ekonomi menengah atas, yaitu daerah yang berada pada klaster 3, masih memiliki ketimpangan di pencapaian. Mereka sangat baik pada laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, namun sangat buruk pada bidang realisasi investasi penanaman modal dalam negeri, rasio penduduk miskin, dan rasio tenaga kerja. Daerah ini perlu memperbaiki pada 3 bidang yang masih buruk supaya pembangunan ekonomi di daerah tersebut dapat lebih baik lagi. Selanjutnya, daerah dengan ekonomi menengah bawah, yaitu daerah yang berada di klaster 2. Daerah ini masih perlu memperbaiki tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi, dan rasio tenaga kerja. Sementara pada daerah yang ekonominya rendah, yaitu daerah pada klaster 0, perlu untuk memperbaiki hampir semua faktor pertumbuhan ekonomi, terutama untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi penanaman modal dalam negeri, dan menekan angka rasio penduduk miskin. Apabila daerah-daerah di Indonesia fokus pada pembenahan faktor yang masih kurang, pertumbuhan pada setiap daerah dapat naik bersama-sama sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi di daerah di Indonesia dengan merata. Melalui pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pembangunan ekonomi di Indonesia dapat tercapai dengan baik dan membawa Indonesia menuju negara yang lebih maju. Saran untuk analisis selanjutnya adalah agar lebih memilih faktor-faktor dengan hati-hati sehingga analisis dapat lebih akurat. Contohnya dengan memilih faktor melalui regresi sehingga nanti hasil dari analisis dapat didapatkan secara lebih baik dan efektif. Jadi itu yang dapat kami sampaikan dari hasil analisis kami kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.